Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakar bongkar satu set peralatan yang canggih banget yang lagi disusun buat ngelawan perubahan iklim. Dan ini tuh mencakup semuanya, dari urusan keuangan tingkat tinggi sampai keadilan buat masyarakat biasa. Kita mulai dari angka yang jujur aja bikin kaget, 75%. Artinya apa? Aktivitas industri dan pertanian kita sekarang ini udah kelewat batas. 75% di atas kapasitas yang bisa ditanggung sama bumi. Biar kebayang ya, itu artinya kita butuh sumber daya dari hampir 2 planet bumi buat ngejalanin ekonomi global kita kayak sekarang. Jelas-jelas nggak mungkin kan? Oke, jadi ini dia nih agenda kita. Kita bakal lihat dulu kenapa dunia ini jadi nggak seimbang, terus kita bedah peralatan iklim yang baru, habis itu kita dalemin inovasi keuangan, kebijakan pemerintah yang makin pintar, dan yang paling penting, fokus ke manusianya. Terakhir, baru kita bahas gimana jalan ke depannya. Oke, bagian pertama, penting banget buat kita pahami dari awal, krisis iklim itu bukan cuma soal lingkungan. Sama sekali bukan. Ini juga masalah ketidaksetaraan global yang, dalam banget. Coba deh lihat grafik ini. Negara-negara kaya di belahan bumi utara, mereka itu nyumbang hampir setengah dari total emisi sepanjang sejarah. Tapi, ironisnya, siapa yang paling kena batunya? Justru negara-negara di selatan yang kontribusinya paling kecil, malah mereka yang paling parah merasakan dampaknya. Tapi, kita nggak akan cuma ngomongin masalahnya aja kok. Sekarang ini, lagi muncul seperangkat alat baru yang super canggih buat aksi iklim. Dan ini jauh lebih dari sekedar demo atau buang sampah pada tempatnya. Dan peralatan ini macam-macam banget, benar-benar luas. Ada rekayasa keuangan yang rumit, ada kebijakan fiskal dari pemerintah, ada terobosan teknologi kayak AI, sampai hal-hal krusial kayak akuntabilitas perusahaan, dan dukungan dari kita semua di tingkat akar rumput. Oke, siap. Kita masuk lebih dalam ya. Kita mulai dari salah satu alat yang paling kuat, tapi juga paling rumit, inovasi di bidang keuangan. Mungkin ada yang pernah dengar istilah derivatif cuaca. Gampangnya gini, anggap aja ini kayak asuransi super canggih buat cuaca buruk. Contohnya nih, instrumen ini bisa ngelindungin petani dari rugi gara-gara kekeringan. Ini udah pernah diuji coba di beberapa tempat, salah satunya di sekitar Danau Trinity di California. Nah, lihat rumus ini. Tenang, tenang. Anda nggak perlu jadi jagoan matematika buat ngerti. Intinya cuma ini, di balik alat-alat keuangan tadi, ada model matematis yang super kompleks. Rumus kayak gini tuh dipakai buat ngitung harga resiko iklim secara akurat, biar alatnya stabil dan benar-benar efektif. Jadi, kita bisa lihat ada dua jalur utama ya. Di satu sisi, ada instrumen yang teknis banget kayak tadi. Nah, di sisi lain, ada strategi yang lebih gampang diakses. Contohnya investasi ESG. Intinya, investor sengaja naruh duit mereka di perusahaan-perusahaan yang punya komitmen kuat sama isu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Oke, tapi tentu aja bukan cuma pasar keuangan yang bergerak. Pemerintah juga punya senjata kebijakan yang nggak kalah ampuh. Nah, pertanyaannya jadi gini. Gimana caranya pemerintah bisa pakai kekuatan finansial mereka, kebijakan fiskal, buat bikin polusi jadi mahal, dan sebaliknya, bikin keberlanjutan jadi menguntungkan? Salah satu jawaban paling populer itu kasih harga buat karbon. Coba lihat tabel ini. Ini data dari tahun 2022. Di Kanada, pajaknya sekitar $38 per ton. Beda banget sama Afrika Selatan yang cuma $8. Terus ada Tiongkok. Mereka bikin sistem jual beli izin emisi yang jadi pasar terbesar di dunia. Nah, beda-beda harga dan cara ini nunjukin kalau tiap negara punya pendekatan dan prioritas ekonomi yang beda-beda juga. Dan ini bisa dibuat lebih spesifik lagi loh. Contohnya di Mauritius, negara yang rentan banget sama perubahan iklim. Datanya nunjukin dengan jelas siapa aja biang kerok emisinya. Hotel ternyata nomor 1, baru diikuti pabrik dan mall. Nah, kalau datanya udah sejelas ini, pemerintah bisa bikin pajak lingkungan yang sasarannya tepat banget. Tapi, semua urusan keuangan dan kebijakan yang rumit tadi jadi nggak ada artinya kalau kita lupa sama intinya, yaitu manusia. Aksi iklim yang paling efektif itu harus wajib berpusat pada keadilan. Ini dia nih poin kuncinya. Komunitas yang paling miskin, yang kontribusinya ke masalah iklim ini nyaris nol, malah mereka yang paling rentan kena dampaknya. Mengatasi ketidakadilan yang mendasar ini, itu bukan pilihan, tapi keharusan. Dan ada satu ancaman lain yang seringkali nggak kelihatan, yang bikin semua ini jadi makin parah, korupsi. Diam-diam, korupsi itu ngerusak aksi iklim. Gimana caranya? Ya dengan ngebolehin penembangan liar di Amazon misalnya. Atau bikin hukum lingkungan jadi lemah. Dan yang paling parah, mastiin dana iklim gak pernah sampai ke orang yang benar-benar butuh. Tapi, ada juga solusi proaktifnya.
Coba lihat model yang simple tapi kuat ini buat ngebantu petani kecil. Langkah pertama, rancang produk keuangan yang pas sama risiko mereka. Langkah kedua, uji coba dulu ke kelompok kecil. Kalau berhasil, baru langkah 3, perluas modelnya biar dampaknya makin luas. Nah, ini baru namanya keadilan iklim yang nyata. Almarhum Uskup Agung Desmond Tutu pernah merangkum pendekatan ini dengan sangat indah. Beliau menyebut keadilan iklim sebagai narasi harapan yang baru. Ini mengubah cara pandang kita dari yang tadinya putus asa jadi penuh optimisme dan tindakan yang adil. Jadi dari semua yang udah kita bahas, jelas ya, kita sebenarnya punya satu set peralatan yang super lengkap dan canggih. Intinya begini, solusinya tuh udah ada. Mulai dari keuangan yang kompleks, kebijakan nasional yang cerdas, sampai keadilan di tingkat komunitas. Tantangan terbesarnya sekarang, ya menggunakannya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang perlu kita renungkan bersama. Kita punya semua peralatan canggih ini. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa memastikan semua ini dipakai secara efektif, adil, dan yang paling penting, cukup cepat buat benar-benar membawa perubahan?